Tahu hoax? Berita bohong. Dalam Islam, jangankan berita bohong, berita benar saja tidak boleh diedarkan kalau itu mengancam kemaslahatan. Suatu kali Rasulullah bersabda, saudara-saudara sekalian, siapa yang syahadat, dia yakin sampai mati pasti masuk surga. Bubar jamaah, tiba-tiba Abu Hurairah senang. Dia lari-lari ke pasar, ketemu sama Umar. Woi Abu Hurairah, kau mau kemana? Saya mau menyampaikan pengumuman. Apa itu? Baru saja saya dengar Nabi mengucapkan, siapa yang syahadat, yakin sampai mati, pasti masuk surga. Dia bilang, Umar, betul kan Nabi bilang begitu? Saya tidak percaya. Lalu Umar berkata, ayo kita sama-sama ke Nabi. Saya mau tanya dulu Nabi. Dalam teori ilmu komunikasi ini yang disebut check and recheck. Dalam Al-Quran disebut tabayyun. Dalam bahasa Indonesia disebut klarifikasi. Datanglah Umar bersama Abu Hurairah. Lalu bertanya Umar, ya Rasulullah, katanya Anda mengucapkan, siapa yang syahadat yakin sampai mati pasti masuk surga. Iya betul, baru saya ucapkan. Tapi ya Rasul, ini Abu Hurairah, dia mau umumkan di pasar. Memang kenapa Umar? Saya takut umat kita salah paham. Biar dia mencuri yang penting syahadat masuk surga. Biar dia mabuk yang penting syahadat masuk surga. Biar tidak sholat yang penting syahadat masuk surga. Nanti salah paham, tidak boleh diumumkan di pasar ini ya Rasul. Nabi lalu bersabda, oh Umar benar. Jangan kau sampaikan di pasar, bisa disalahpahami orang. Inilah sehingga dalam Islam dikenal likulli makam makal wa likulli makal makam. Setiap tempat ada bahasa yang cocok untuk tempat itu, dan setiap bahasa ada tempat yang cocok untuk bahasa itu. Maka kita harus tahu ketika berbicara, sebagai ulama, sebagai cendekiawan, sebagai politisi, sebagai pengusaha, kita harus tahu siapa yang kita temani bicara, supaya apa? Tidak menimbulkan keresahan apa yang kita sampaikan. Bapak, saudara-saudara sekalian, jangan sebarkan hoax. Yang berikutnya, yang bisa menyebabkan perpecahan, hilangnya persaudaraan, ya. Apalagi kesombongan. Orang kalau sombong, jaga jarak, akhirnya apa? Tidak pernah ketemu, pisah persaudaraan kita. Apa sebab orang bisa menjadi sombong? Kata Nabi, ada 4 penyebab orang menjadi sombong. 1, bertambahnya ilmu. 2, bertambahnya harta. 3, bertambahnya jabatan. 4, bertambahnya ibadah. Ini bertambah, maka orang menjadi sombong. 1, bertambahnya ilmu. Ada orang sombong bertambahnya ilmu? Ustadz bisa jadi sombong. Ulama bisa jadi sombong. Siapa? Adakah ustadz yang sombong? Banyak. Mana? Mereka yang tidak mau menerima perbedaan pendapat dalam masyarakat. Sombong itu. Sekarang ada anak muda baru belajar agama Islam 6 bulan. Itu pun melalui YouTube. Semua salah. Maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, salawatan bid'ah, hapsian bid'ah, taksiyah bid'ah, doa bersama selesai sholat bid'ah, jabat tangan selesai sholat bid'ah, masuk neraka. Nenekmu punya neraka? Masa gara-gara sembah kita jabat tangan kau kasih masukin neraka? Luas itu surga bos, kasih masukin juga. Kalau kau tidak mau kami di tengah, biarlah kami di pinggir. Yang penting jangan kau kasih masukin neraka, sakitnya tuh di sini. Ini ada ustaz juga tidak, semua bid'ah. Alasannya kenapa? Tidak ada pada zaman Nabi. Kalau tidak ada pada zaman Nabi, jangan kau pakai mic ceramah. Kenapa? Tidak ada mic pada zaman Nabi. Aman. Yang baik itu adalah kamu yang tidak mau maulid, jangan sesatkan yang maulid. Kamu yang maulid, jangan sesatkan yang tidak mau maulid. Insya Allah enak. Sunnatullah perbedaan. Ini saja kita enak. Ibu saya tanya, makan ibu, tahu kenapa enak makan? Karena gigi kita beda-beda. Ada gigi seri yang di depan, fungsi memotong. Ada gigi taring, fungsi merobek. Makanya ibu kalau makan daging ayam begini, tidak begini. Coba, ada gigi geraham, gunanya menghancurkan. Coba bayangkan bagaimana susahnya seandainya semua gigi kita gigi seri. Susahnya itu habis daging. Maka perbedaan itu sunnatullah, ketetapan Allah. Yang tidak baik adalah menolak perbedaan. Yang kedua, penyebab sombong, apa itu? Bertambahnya jabatan, bupati, anggota DPR, kepala dinas. Jangan sombong. Kenapa? Itu hanya titipan. Jadi bupati mau sombong, jangan bos, 5 tahun.
Itu juga kalau terpilih lagi 10 tahun. Kalau tidak terpilih, wabillahi taufiq wal hidayah. Keluar dulu, Pak. Anggota DPR mau sombong, jangan sombong. Kau jadi anggota DPR karena kau dipilih oleh rakyat. Jangan sombong. Ayo, gara-gara ilmu kau mau sombong, jangan sombong. Dia kasih pikun kau Tuhan. Akhirnya apa? Tidak bisa membedakan mana istri, mana pembantu. Ada ini orang banyak sekali gelarnya, bertumbuh-tumbuh gelarnya. Dosen, begitu mau pensiun mulai pikun. Diprotes sama istrinya. Pak, biasanya kalau kau mau mengajar kau cium-cium jidatku. Ini sudah mau 2 minggu kau tidak pernah lagi cium saya. Dan sudah bilang suaminya, astagfirullah. Berarti siapa kau cium selama ini? Ternyata pembantu dan cium. Jangan juga modus. Mentang-mentang sudah dengar ceramah begini pura-pura pikun. Didapat di kamar pembantu sama anaknya. Nih kau kira mamamu nak? Red. Ya. Dan 3, bertambahnya jabatan. Kepala dinas jangan sombong. Itu ada masanya. Kok kepala dinas karena disuka sama bupati, bisa jadi kepala dinas. Oke, bupati suka kamu, tapi istrinya bupati tidak suka, keluar. Ayo. Apalagi membuat orang biasa sombong. Harta, jangan sombong. Belajar di Palu, Donggala. Saya diundang orang kaya sebelum tsunami di Palu. Kaya betul dia. Begitu selesai gempa, saya ke sana lagi. Dia tidur di bawah kolong tenda selayaknya orang miskin tidak punya apa-apa. Oke lah, kau tetap kaya, tetap banyak duitmu, tetap banyak depositomu, bangunanmu banyak, tapi Allah marah, dititip penyakit dalam dirimu. Sehingga apa? Duitmu 7 miliar tapi tidak ada bisa kau makan. Dilarang makan nasi, dilarang makan daging, dilarang makan garam, dilarang makan gula, dilarang lemak, apa saja bisa anda makan. Ubi rebus, uangnya 7 miliar. Belem-belem. Ini sombong. Ayo. Begitu dia ke dokter, dia bilang, dokter, mohon maaf Pak Haji, Pak Aktif tidak pernah kena sinar matahari. Mulai besok Pak Haji kalau keluar rumah jangan pakai baju, pakai celana pendek, jangan pakai songkok, jangan pakai sendal. Keluarlah dia dari jam 8 sampai jam 10 keliling di komplek, tidak pakai baju, tidak pakai sendal, tidak pakai songkok, pakai celana pendek. Apa bedanya sama gembel? Yang keempat, yang bisa membuat orang sombong adalah bertambahnya ibadah. Jangan sombong. Sifat yang paling tidak disenangi Allah adalah sombong. Kenapa? Itu pakaian Allah. Maka mereka yang terpilih nanti anggota DPR, jangan kau sombong. Silakan bersyukur tapi jangan menghina yang kalah. Kalian yang menang silakan syukuri dengan pesta, jangan berlebih-lebih sehingga melukai perasaan orang yang kalah. Jangan sombong. Allah tidak senang. Dalam hadits qudsi Allah jelaskan, ada 3 temannya setan di dunia. Satu diantaranya ganiyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Kaya harta, kaya ilmu, kaya pangkat, kaya ibadah, sombong temannya setan. Tapi orang masih bilang, ya wajarlah, dia kaya, dia tampan, dia banyak duitnya, pejabat, wajar dia sombong. Masih orang maklumi. Tapi ini sudah miskin, tidak terkenal, pengangguran, bau keteknya, busuk bulunya, sombong lagi. Bukan mau temannya setan, kau sudah jadi setan cilaka. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, banyak penyebab putusnya persaudaraan karena waktu yang terbatas. Masih bisa Bu? Masih tahan? Saya tidak tahan. Sekarang kita lihat lagi, apa sih kelebihan kalau banyak teman? Waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Oke, saya banyak teman Ustaz, tidak ada musuhku. Apa hebatnya? Satu, orang yang banyak temannya murah rezekinya. Saya di Makassar, alhamdulillah, hampir tidak pernah laku uang saya. Saya masuk ke restoran, bawa keluarga makan. Begitu saya mau dibayar di kasir, ada lagi, Ustaz, jangan maki Ustaz, nanti sudah diselesaikan. Tadi saya di Banjarmasin, banyak makan. Begitu saya mau keluar, ada yang bayarkan tadi Ustaz. Coba, banyak teman, banyak rezeki. Istri saya di rumah paling senang kalau saya ke pasar. Kenapa? Tidak laku uang saya. Baru turun dari mobil, Assalamualaikum Ustaz. Dalam hatiku aman dan terkendali. Ada isi sembako penuh. Berapa Ji? Tidak usah Ustaz. Anda enak pada pagi-pagi. Tidak usah Ustaz. Dalam hatiku, memang itu betul. Yang kedua, banyak teman, gampang selesai masalah.
Saya pergi ke peranjangan SIM di Poltabes. Baru saya turun dari mobil, dilihat sama Kapolres. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kenapa Ustaz? Perpanjangan SIM komandan. Dipanggil Kasat Lantas. Tolong urus, selesaikan SIM-nya Pak Ustaz. Yang ku minta uang, berdosa ku uang Ustaz ku makan. Belum selesai lagi masalah saya. Yang ketiga, banyak teman sehat walafiat. Kok bisa? Banyak yang doakan. Saya orang selalu bilang, Ustaz, apa resepnya kau sehat walafiat? Hampir tidak pernah di rumah. Saya ini laki-laki jarum super. Jarang di rumah, suka pergi. Tapi saya bukan laki-laki jisamsu. Janji manis nyatanya palsu. Itu caleg gitu. Orang bilang, gimana resepnya? Saya dari hari ke-9 tidak pernah pulang. Tanggal 4 baru saya pulang ke rumah. Mei. Apa resepnya Ustaz? Saya bilang, enggak juga. Resepnya banyak jamaah yang doakan saya. Bayangkan yang kumpul ini, saya minta Al-Fatihah, orang doakan saya sehat walafiat. Yang keempat, banyak teman gampang menang pilkada. Banyak teman gampang pilcaleg. Banyak teman menang pemilu. Kenapa? Banyak temannya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, sebenarnya banyak lagi yang ingin kita sampaikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Makna terpenting kehadiran kita setelah pemilu di sini, pegang janji Allah, pegang ajakan Allah. Waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bahkan Rasulullah menjelaskan, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang Islam itu seperti badan ini. Orang tanah bumbu seperti badan ini. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerjasama. Anak muda jalan-jalan tengah malam, tahan tuh kakinya, kaki tahan tuh, mulut berteriak, langsung meniup, mata mencari, mana yang luka, tangan mengambil, padahal kaki bermasalah, seluruh anggota tubuh terlibat. Tidak ada orang jalan tahan tuh kakinya, rasa kopi kok jalan. Begitu mestinya kita di Tanah Bumbu. Wahai rakyat Tanah Bumbu, sampaikan kepada orang, jangan kau ganggu bupatiku, jangan kau ganggu wakil bupatiku, jangan kau ganggu anggota DPR-ku, jangan ganggu tentara polisiku. Kami rakyat Tanah Bumbu kau lawan. Sampaikan begitu. Pejabat juga sampaikan begitu. Jangan kau tipu rakyatku, jangan kau hianati rakyatku, kau ganggu rakyatku, saya penjara kamu. Gitu mestinya. Ini yang disebut ikhwah bersaudara.